Bab 1421. Krune akhirnya memutuskan untuk menggunakan kemampuan ini untuk mendapatkan keuntungan. Lagi pula, seberapapun jarum udaranya menembus makhluk pil darah, semakin banyak dari mereka yang datang. Ini bisa berubah menjadi perang gesekan. Krune mengerutkan kening, berpikir sejenak. Dia tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak orang. Itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Dia ingin membunuh mereka secepat mungkin sebelum melarikan diri dari tempat itu. Lagi pula, ini sudah perburuannya yang ketiga. Jadi, kabar tentang ketidakhadiran mereka mungkin akan menyebar melalui jaringan kultivator tunggal, yang akhirnya menyebabkan para kultivator tunggal menuju ke suatu tempat yang tidak dikenal untuk bertahan hidup dari predator yang tampaknya haus akan darah para kultivator tunggal. Kakak, adik bungsu itu mengerutkan kening. Ya, aku tahu. Kakak laki-laki itu mengangguk. Pasti dia. Mereka menyadari bahwa Krune sedang merencanakan sesuatu yang besar, dilihat dari lonjakan energi ilahinya. Dan sebagai tanggapan, mereka sepenuhnya membangun penghalang mereka. Namun tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius terpancar dari dirinya, memadatkan sebuah wilayah di sekitar mereka, wilayah di mana mereka tidak dapat menggunakan energi ilahi apapun. Krune hanya mengaktifkannya selama sedetik sebelum menonaktifkannya. Mengaktifkannya dalam durasi yang lebih lama mungkin memungkinkan ketiga makhluk abadi itu untuk melatih diri menggunakan tekanan ini dan menjadi lebih kuat seiring dengan semakin padatnya energi ilahi mereka. Oleh karena itu, dia harus melakukannya secepat mungkin. Teknik ilahi, pengendalian diri ilahi. Ketiga saudara laki-laki yang botak itu terkejut melihat bahwa mereka tidak dapat menggunakan energi ilahi mereka, karena energi itu telah membeku di meridian mereka. Selain itu, rasa sakit yang hebat menyertainya ketika mereka mencoba menggerakkan energi ilahi mereka. Namun karena ini adalah pertempuran, keraguan akan menyebabkan kehancuran. Jadi, kakak laki-laki itu memutuskan untuk mengambil risiko, mengaktifkan energi ilahinya bahkan dalam situasi seperti itu. Energi ilahi yang mengeras di meridiannya perlahan mulai bergerak. Namun pada saat itu, ribuan jarum udara terbang ke arah mereka, mengubah tubuh mereka menjadi sarang lebah. Dan tepat pada saat itu, efek teknik penghambatan ilahi menghilang. Lagi pula, Krune sudah mencapai tujuannya. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan lari. Bajingan, berhenti. Energi ilahi sang kakak bergerak dengan lambat, dan sepertinya lebih sulit baginya untuk menggunakannya seperti biasanya. Dua immortal botak lainnya berada dalam keadaan serupa, tidak mampu mengejar Krune yang melarikan diri. Tubuh mereka penuh dengan lubang karena mereka perlahan menunggu cadangan energi ilahi mereka untuk secara bertahap menyembuhkan luka-luka mereka. Kita harus menyelidiki latar belakangnya, kata kakak laki-laki yang botak itu setelah berpikir sejenak. Dia punya bakat luar biasa untuk mempermainkan kita. Aku tidak mengerti alasan dia melarikan diri, tapi tidak akan ada hasil baik jika kita tidak siap. Kakak benar. Adik laki-laki itu mengangguk sambil menyelesaikan penyembuhannya. Ketiga dewa botak itu dengan santai menjelajahi tempat itu, menikmati pemandangan berbagai tempat. Itulah yang dilakukan hampir semua orang. Mereka berdoa kepada langit agar diberi pemahaman yang lebih dalam dan hubungan dengan surga sambil berkelana melalui kota-kota dan tempat-tempat lain untuk mencari pencerahan. Oleh karena itu, tidak ada formasi yang melindungi mereka, sehingga menempatkan mereka dalam keadaan berbahaya. Namun, mereka belum diserang karena reputasi buruk mereka telah membunuh banyak kultivator alam ujian dewa. Bahkan Krune pun merasakan perbedaannya, menyadari bahwa ia harus menembus segel kekuatannya untuk melawan mereka secara setara. Atau, dia harus melepaskan inkarnasi surgawinya atau mengaktifkan salah satu kartu andalannya. Dan ini bukanlah pilihan jika dia tidak ingin membangkitkan roh alam Mong. Oleh karena itu, Krune tidak dapat menggunakan kemampuan khasnya, apalagi kekuatan dasarnya, inkarnasi spiritual. Jadi, karena itu, dia tidak bisa melawan trio tersebut. Setidaknya, tidak sekarang. Aku masih butuh banyak pengalaman untuk menghadapi mereka. Tampaknya Krune berhasil memberikan pukulan telak kepada ketiganya. Namun sebenarnya, mereka meminjam kekuatan dari dua orang yang tersisa, berhasil bertahan dari serangan tersebut, dan mengubah bahaya mematikan menjadi kekuatan. Krune mengaktifkan paus awan petir di dalam dirinya, menyebabkan arus udara yang dahsyat menyelimutinya saat sosoknya semakin melaju, yang hanya membuat para immortal botak itu mengumpat dengan marah. Siapa sih dia? Kakak laki-laki kedua membuka mulutnya untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, melontarkan sebuah komentar. Apakah kita pernah menyinggung perasaannya di masa lalu? Mungkin tidak, kata adik laki-laki itu tiba-tiba. Aku ingat nama dan wajah semua orang yang telah kita sakiti sampai saat ini. Pria ini tidak termasuk di antara mereka. Mungkin kau hanya lupa. Gumam kakak laki-laki kedua sambil berpikir. Aku yakin dengan apa yang kukatakan, sang adik laki-laki bersikeras. Dia tidak menyimpan dendam. Saat kami bertengkar, aku tidak merasakan niat membunuh darinya. Tiba-tiba, dia mulai gemetar seperti anak domba kecil, ketakutan setelah kehujanan. Saat itulah dia menyadari makna di balik tatapan acuh tak acuh Krune sementara dia melawan mereka selama ini.
Pria itu memperlakukan kami seperti rumput di pinggir jalan yang bisa dia cabut seenaknya, katanya. Kau yakin? Kakak laki-laki kedua mengerutkan kening, lalu menghela napas. Pokoknya, jika dia berani datang lagi di masa depan, kita akan membunuhnya. Bersiaplah. Baiklah, kalian berdua. Kakak laki-laki itu menepuk bahu mereka. Aku akan segera bisa mencoba terobosan. Begitu aku mencapai alam ujian dewa, kita akan bisa mengurus bajingan itu bahkan jika dia kembali untuk membuat masalah lagi. Akhirnya kau sudah mengumpulkan cukup banyak. Tanya adik laki-lakinya dengan terkejut. Ya. Kakak laki-laki itu mengangguk sebagai jawaban. Aku akan bertindak sebagai penghubung selama terobosan kita. Kita bertiga harus berhasil mencapai alam ujian dewa dengan tingkat kultivasi yang sama. Dengan cara ini, kita akan sepenuhnya mampu mengalahkan lawan kita sekali lagi. Kakak, kami sudah siap, kata si bungsu sambil menyelesaikan pengaturan formasi. Seketika itu juga, dia mengeluarkan ratusan pil darah tingkat 5 yang terserap oleh formasi tersebut. Kabut merah pekat segera menyebar ke seluruh formasi, dan ketiga dewa botak itu mulai menyerapnya perlahan. Mereka mulai mempersiapkan terobosan mereka. Karena sumber daya langka di alam Mong, mereka harus memanfaatkan sedikit yang tersisa. Untungnya, bukan berarti sumber daya itu langka. Mereka hanya perlu menjarahnya dari alam lain dan mengubahnya agar sesuai dengan mekanisme kekuatan alam Mong. Faktanya, ada beberapa organisasi yang khusus menangani hal ini. Mereka memiliki fasilitas penyimpanan yang sangat besar untuk segala hal. Ketiga immortal botak itu, meskipun sendirian, memiliki kekuatan yang cukup besar. Setelah membunuh immortal yang tak terhitung jumlahnya di alam Mong, mereka telah menjarah banyak pil darah. Dengan itu, mereka menukarkannya dengan banyak sumber daya. Yang tertua di antara ketiganya mengeluarkan sumber daya, membentuk tumpukan besar sebelum menggunakan indera ilahinya untuk mengaturnya sesuai dengan inkarnasi spiritual masing-masing. Bentuknya seperti segitiga, dengan masing-masing membentuk 3 titik sudutnya. Bisa dibilang, ketiganya adalah 3 bagian dari sebuah teka-teki. Oleh karena itu, mereka berencana untuk menerobos sebagai sebuah kelompok, seperti yang telah mereka lakukan untuk menjadi abadi. Kerja sama tim merekalah yang memungkinkan mereka mencapai puncak kejayaan saat ini. Namun, mereka tidak langsung meraih terobosan. Mereka bukanlah karakter yang tak terkalahkan seperti Krune. Meskipun mereka kuat bahkan menurut standar alam Mong, mereka membutuhkan waktu untuk mempersiapkan terobosan mereka nantinya. Masalah utamanya adalah kenyataan bahwa hampir tidak ada energi ilahi di alam Mong. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki energi yang diperlukan untuk mencapai terobosan. Masalah di sini muncul karena begitu cobaan mereka dimulai, formasi mereka akan hancur. Itu berarti mereka akan kehilangan energi yang telah mereka kumpulkan menggunakan pil darah. Oleh karena itu, mereka harus melakukan beberapa persiapan. Inilah mengapa mereka memilih pulau terpencil untuk melakukan terobosan. Tidak ada banyak hal di pulau ini. Selain itu, alam Mong bahkan tidak memiliki zona bahaya. Zona bahaya, meskipun berbahaya, dipenuhi dengan sumber daya. Jadi, tempat-tempat seperti itu sudah lama digali hingga kering oleh para dewa alam Mong. Setelah formasi didirikan, saudara kedua mengeluarkan lempengan formasi yang telah mereka beli dengan harga mahal. Perlahan, dia melepaskan inkarnasi surgawinya, menggabungkannya ke dalam lempengan formasi, dan secara halus mengubah formasi tersebut. Secara bertahap, energi ilahi di dalam terus meningkat hingga tak lama kemudian, formasi tersebut sepenuhnya menyatu menjadi inkarnasi surgawi. Pada saat yang sama, yang tertua dan termuda juga melepaskan inkarnasi surgawi mereka, menyebabkan wilayah tersebut memancarkan fluktuasi suara yang menggema sebelum ketiganya menyatu menjadi satu. Inilah keunggulan teknik kultivasi mereka. Ketiga inkarnasi surgawi itu menyatu menjadi satu saat formasi tersebut lenyap. Namun kini, energi ilahi yang dihasilkan tidak keluar dari inkarnasi surgawi tersebut. Mereka telah menciptakan basis yang stabil yang kemungkinan besar tidak akan hancur bahkan dengan berbagai cobaan. Inkarnasi surgawi perlahan menyebar, mengubah pulau dan perairan sekitarnya secara total. Ketiganya terus menuangkan pil darah yang diserap oleh formasi tersebut, yang mengubahnya menjadi energi ilahi. Perlahan, material yang diatur oleh kakak laki-laki itu mulai menyerap energi ilahi, dan menjadi hidup. Saat mereka menyelesaikan persiapan, kakak laki-laki itu tiba-tiba merasa khawatir, menyadari sosok Krune melayang tepat di depan inkarnasi surgawi yang menyatu. Kakao, ia merasa khawatir, bertanya-tanya apakah Krune datang untuk mengganggu terobosan mereka. Apakah ini alasan dia melarikan diri sebelumnya? Kau tak perlu khawatir. Krune tersenyum menjawab. Ini pertama kalinya aku melihat 3 orang mencapai terobosan sebagai satu kesatuan. Aku penasaran bagaimana hasilnya. Tapi kau tak perlu khawatir. Aku tidak berniat mengganggu terobosanmu. Sebaliknya, aku akan melawanmu dengan serius setelah kau mencapai alam ujian dewa. Krune tersenyum santai, melepaskan aura alam ujian dewanya sebelum menekannya kembali ke alam setengah dewa. Jadi, kau selama ini menekan kekuatanmu, gumam yang tertua. Ya, segelku hampir terlepas tadi.
Jadi, aku harus melarikan diri dan memperbaikinya, jawab Krune. Tapi jika kau sampai ke alam ujian dewa, akan lebih mudah bagiku untuk melawanmu. Lalu Krune melambaikan tangannya, mengirimkan cincin penyimpanan melalui inkarnasi surgawi. Kakak laki-laki itu menangkapnya, memeriksanya sambil wajahnya memucat, pil darah, begitu banyak pil darah. Meskipun itu pil darah peringkat 4 ke bawah, jumlahnya sangat banyak. Lalu dia menatap wajah Krune yang tersenyum dan bertanya, apa yang kau rencanakan? Yah, aku butuh batu asah yang bagus untuk bertarung, jawab Krune. Dan, kemampuan kalian bertiga adalah yang paling aneh yang pernah kutemui. Jadi, anggap saja ini sebagai investasi untuk kentunganku. Kau akan mati nanti. Kakak laki-laki itu mendengus. Aku akan senang jika memang begitu. Krune tersenyum, lagi pula, tak seorang pun yang membual dengan kata-kata seperti itu pernah berhasil membunuhku. Ekspresi kakak laki-laki itu tiba-tiba pucat saat ia mengingat sebuah fakta. Saat bertarung melawan mereka, Krune bahkan belum melepaskan inkarnasi tanahnya. Bahkan setelah menyegel kekuatannya, dia juga menahan diri. Aku akan membunuhmu begitu terobosan kita selesai. Kakak laki-laki itu meludah. Ungkapanmu bagus sekali. Krune tersenyum. Jika kau ingin pil darah lagi, katakan saja. Yang diambil Krune hanyalah 1/10 dari pil darah yang telah dicurinya. Alasan dia mensponsori trio makhluk abadi botak itu bukanlah karena niat baiknya atau semacamnya. Dia sedang mengamati mereka. Lagi pula, Krune cukup tertarik dengan teknik kultivasi mereka, di mana mereka mampu meminjam kekuatan satu sama lain. Mungkin itu tidak terlihat seperti hal yang besar, tetapi dia pernah mengalami hal yang sama. Alam penderitaan. Di sana, ia meminjam kekuatan naga yin untuk menciptakan senjata kabupaten, mengembangkan struktur kekuatan baru dari nol. Pada akhirnya, dia bahkan menciptakan makhluk suci dari paus awan miliknya, menyebabkan orang-orang di sana berdoa kepadanya dan memperoleh kekuatan paus awan itu sendiri, menjadi bagian dari kepolisian. Krune tertarik dengan mekanisme kekuatan ini. Namun sayangnya, dia tidak mampu mereplikasinya di alam dewa. Ras Galki yang dia lindungi di ruang subruangnya mampu meminjam kekuatan dari target doa mereka. Namun hanya itu yang mereka lakukan, hanya meminjam. Pada akhirnya, mereka menggunakan kekuatan milik target itu sendiri, yang akan habis saat digunakan. Ini tidak seperti apa yang Krune capai di alam penderitaannya. Dia masih meneliti ke arah ini untuk melihat apakah itu mungkin. Sekarang, dia merasa ada harapan akan kemungkinan itu. Harapannya adalah untuk menciptakan kembali kekuatan senjata kekaisaran bintangnya dan memanfaatkan kekuatan alam dalam serangannya. Hingga saat ini, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang. Tetapi jika dia memanfaatkan kekuatan alam, kekuatannya akan berada pada level yang jauh lebih tinggi. Dia bisa menggunakan petir kesengsaraan alam. Dan itu berarti dia akan mampu menyerang dengan kekuatan di luar ranahnya. Bahkan mempertimbangkan masa depan mereka, jika dia bisa memanfaatkan kekuatan alam kun itu sendiri, dia akan mampu melawan para juara dari alam lain. Dengan pemikiran itu, Krune merasa bahwa ketiga bersaudara botak itu memiliki solusi agar hal itu terjadi. Itulah mengapa dia mensponsori mereka. Selama masa kesengsaraan, jalan menuju surga akan menjadi lebih terbuka bagi mereka, memungkinkan mereka untuk memperdalam pemahaman mereka. Dengan demikian, ketiga dewa botak itu mungkin akan semakin memperkuat kemampuan mereka. Krune berharap bahwa peningkatan kekuatan mereka akan mempermudah dirinya, memungkinkannya untuk memanfaatkan kekuatan mereka untuk apa yang ingin dia capai. Itulah mengapa dia mensponsori mereka. Lagi pula, tidak masalah jika mereka menjadi terlalu kuat. Jika tampaknya dia tidak bisa membunuh mereka, dia bisa saja mengangkat segelnya. Ada banyak pilihan untuk menghadapi mereka, jadi dia sama sekali tidak gugup. Perlahan, setelah 3 hari berlalu dengan cara seperti itu, ketiga dewa botak itu akhirnya menyelesaikan persiapan mereka. Hal itu memakan waktu lama karena mereka memilih negeri asing untuk menjalani cobaan mereka. Adapun Krune, dia tidak memiliki masalah seperti itu. Semua kebutuhan untuk terobosan yang akan dicapainya dipenuhi oleh Sekte Gunung dalam hal sumber daya. Dia juga berhasil menembus tingkatan di puncak teratai kultivasi, yang merupakan tempat terbaik untuk menembus tingkatan. Fei Fei memang menciptakannya hanya untuk alasan ini. Dia selalu memiliki energi ilahi yang tak terbatas untuk mendukungnya, bersama dengan sumber daya. Mereka yang menjadi bagian dari klan atau sekte memiliki keuntungan seperti itu. Namun bagi ketiga petani botak ini, mereka tidak memiliki hak istimewa seperti itu, mereka harus berjalan susah payah melewati tumpukan barang rongsokan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Kegagalan bukanlah pilihan bagi mereka. Jika mereka gagal, mereka akan bangkrut, tanpa cara lain untuk memulihkan keuangan mereka. Lagi pula, mereka juga akan mengalami cedera serius jika belum meninggal. Dan pemulihan dari cedera semacam itu akan membutuhkan material dengan hukum yang serupa dengan inkarnasi spiritual mereka. Di alam Mong, sumber daya semacam itu harus dibeli dari organisasi yang bertanggung jawab atasnya.
Jadi, tidak ada pilihan untuk mencarinya di tempat terbuka, pilihan yang dimiliki para kultivator tunggal di alam kun. Begitu. Krune mengangguk sambil berpikir. Karena alam Mong berhenti memproduksi sumber daya apapun, semua sumber daya harus diperoleh dari luar. Dan karena itu, sekte-sekte yang lebih kuat mengendalikan segalanya. Karena itu, kendali mereka atas penduduk lebih kuat daripada yang bisa dicapai siapapun di alam kun. Di alam kun, jika seseorang di benua Turia tidak menyukai sekte gunung, mereka bisa saja meninggalkan kota dan mencari sumber daya di alam liar. Ada banyak energi ilahi untuk mendukung kultivasi mereka. Selama mereka memperoleh beberapa barang bermanfaat, mereka dapat kembali ke kota dan menjualnya untuk mendapatkan batu dewa. Dengan itu, mereka dapat membeli semua kebutuhan dan keperluan mereka. Selama mereka membeli formasi pengumpul energi ilahi, mereka dapat menanamnya di lokasi tempat mereka menetap di alam liar, sehingga memungkinkan mereka untuk mengumpulkan energi ilahi yang cukup untuk bercocok tanam. Meskipun mungkin lebih lambat daripada di sekte-sekte yang telah mengumpulkan semua sumber daya yang diperlukan untuk kultivasi, tetap mungkin untuk menjadi ahli dengan cara ini. Bahkan mencapai alam dewa purba pun bukanlah hal yang mustahil. Namun di alam Mong, hal itu hampir mustahil. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai terobosan sulit didapatkan dan harus dicari secara manual. Dan dalam kasus ketiga Dewa Botak itu, mereka berpindah dari satu organisasi ke organisasi lain, membeli sedikit bahan yang dibutuhkan untuk menjadi kultivator alam ujian dewa. Lagi pula, sumber daya yang dibutuhkan oleh para makhluk abadi tidak dijual kepada pihak luar. Transaksi biasanya dilakukan oleh sekte dan klan yang telah menjalin hubungan perdagangan dengan organisasi-organisasi tersebut. Dengan cara ini, klan dan sekte dapat menjalankan kendali yang kuat atas anggota mereka. Tanpa mematuhi mereka, seorang kultivator tidak akan mampu berkembang. Inilah cara kerajaan Mong mengendalikan para ahlinya. Anda menginginkan sumber daya untuk bercocok tanam. Tentu, jika Anda bergabung dengan sekte dan klan. Para dewa kemudian akan memerintahkan klan dan sekte untuk membentuk pasukan dan berbaris ke alam asing. Jika mereka ingin makmur, klan dan sekte harus menerima perintah tersebut. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan pil darah. Jadi, mungkin inilah sebabnya alam Mong tidak menghasilkan sumber daya apapun. Dewa alam Mong dan roh alam Mong pasti bersekongkol dalam hal ini. Krune sepenuhnya memahami rencana mereka. Tujuan mereka adalah untuk membuat alam Mong lebih kuat. Dan agar itu terjadi, seluruh rakyat harus berada di bawah kendali para penguasa. Seandainya rakyat jelata pun memiliki akses ke sumber daya, mereka hanya akan bekerja untuk memuaskan keinginan egois mereka dan merasa puas dengan hidup mereka. Tetapi sekarang, mereka harus bergabung dengan organisasi-organisasi yang berkuasa, yang semuanya tunduk kepada para dewa. Itu artinya, dia menyeringai sambil melanjutkan, jika sumber daya diproduksi di sini, itu bisa menyebabkan struktur mereka runtuh secara otomatis. Setelah lebih memahami alam Mong, Krune mulai memikirkan sebuah rencana sambil mengamati ketiga dewa botak itu memulai terobosan mereka, dan memperhatikan awan petir perlahan terbentuk di langit. Sebuah sambaran petir kesengsaraan menghantam inkarnasi surgawi, tiba-tiba terpecah menjadi 3 saat menyebar ke tubuh ketiga dewa botak itu. Gah! Mereka mengerang di bawah hantaman itu, melawannya dengan mengeluarkan senjata mereka, mengayunkannya sambil melepaskan kemampuan mereka, berusaha sekuat tenaga untuk menahan petir kesengsaraan. Krune mengamati dalam diam, perlahan-lahan menekan auranya sementara kesengsaraan menjadi semakin intens. Perlahan, dia mengaktifkan hukum petir kesengsaraan miliknya, menggunakan pemahamannya tentang struktur kekuatan alam Mong untuk menyelidiki petir kesengsaraan, memahami. Begitu. Tidak ada dewa kesengsaraan di alam Mong. Krune merasa lega saat itu. Karena itu berarti tidak ada seorang pun dari alam Mong yang benar-benar bisa melawan Lu File. Ini sudah memberi mereka keuntungan yang signifikan. Bukan hanya itu. Hal itu juga membuat Krune menyadari betapa tidak lazimnya keberadaan Lu File. Bahkan di alam Mong, memahami hukum petir kesengsaraan adalah hal yang mustahil. Ini adalah hukum yang bahkan roh alam Mong pun tidak mampu lawan, karena hal itu merupakan fondasi keberadaannya sendiri. Itu juga berarti bahwa kasusnya sama di setiap alam lainnya. Oleh karena itu, Lu File adalah salah satu dari jenisnya. Ini juga berarti bahwa aku adalah orang kedua dari hanya 2 orang yang dapat menggunakan petir kesengsaraan. Terlebih lagi, kami berdua berasal dari alam kun, pikir Krune, secara halus mengubah kemampuannya saat dia menyalurkan energi mentalnya melalui petir kesengsaraan, tanpa terdeteksi bahkan oleh petir itu sendiri saat dia menyelinap ke dalam pikiran ketiga saudara botak itu. Saat mereka menghadapi petir cobaan, pertahanan mereka telah runtuh, memungkinkan dia untuk memindai pikiran mereka sepenuhnya. Tentu saja, Krune tidak berniat malu-malu saat ia dengan cepat menyalin semua informasi yang ada di pikiran ketiga orang itu. Pikirannya berputar sebagai respons, menyebabkan energi mentalnya melonjak, memungkinkannya untuk memproses semua yang terjadi dengan cepat. Begitu ya, begitu. Itu memang luar biasa.
Krune langsung merasakan percikan inspirasi, membuat tangannya gatal karena ingin segera mengerjakannya. Untungnya baginya, ia memiliki klon-klonnya untuk diandalkan dalam situasi ini karena semua klon bertindak di ruang subruangnya, mulai mengerjakan inspirasi sambil meminta bantuan Galki. Ras Galki penuh misteri karena mereka tidak memiliki kultivasi sendiri. Namun, melalui doa-doa mereka, mereka mampu meminjam kekuatannya. Tergantung pada kedalaman doa mereka, mereka bahkan mampu meminjam kultivasi alam dewa dasar tahap pertama miliknya. Selain itu, tampaknya mereka adalah sesuatu yang diciptakan oleh Little Kali yang memanfaatkan super benua yang masih bayi. Jadi, ras Galki adalah sesuatu yang baru dan unik, seluruh populasinya hidup di subruang miliknya. Tak lama kemudian, Krune selesai menelusuri semua pengalaman hidup ketiga bersaudara botak itu, serta memahami berbagai seluk-beluk teknik kultivasi mereka. Saat klon mulai bekerja, dia mengamati proses yang terjadi, dan menyadari bahwa tidak ada hal istimewa yang terjadi. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana petir kesengsaraan terpecah menjadi tiga sebelum mengenai mereka. Ini satu-satunya hal baru tentang ini. Segala sesuatu yang lain sama saja, pikir Krune, menanamkan percikan surgawi di benak ketiganya saat dia menghancurkan semua ingatan tentang dirinya sendiri di dalam pikiran mereka. Setelah itu, dia menyembunyikan diri menggunakan energi mental dan pergi. Tidak ada gunanya lagi berinteraksi dengan mereka. Mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kultivasi baru mereka. Selain itu, Krune membutuhkan lebih banyak pengalaman bertarung sebelum dia bisa melawan mereka lagi. Jadi, dia pergi untuk melawan lebih banyak kultivator alam setengah dewa. Perlahan, muncul banyak desas-desus di jaringan abadi satu-satunya di benua mereka, yang menyatakan munculnya pendatang baru yang berkeliling membunuh para abadi yang sendirian. Sekelompok makhluk abadi dari alam setengah dewa membentuk ekspedisi hukuman terhadap Krune, yang justru menjadi batu asa baginya saat ia memperoleh pengalaman dalam bertarung melawan sekelompok orang. Dia sudah kuat sejak awal. Satu-satunya yang kurang darinya adalah pengalaman bertarung melawan para immortal yang ahli dalam ketiga jalur kultivasi. Karena kini ia terus-menerus bertarung melawan mereka, Krune semakin kuat dari menit ke menit. Ia mampu menggunakan kemampuannya dengan lebih baik, menggabungkan ketiga jalur kultivasi ke dalam pertarungannya. Hup! Dia mendengus, menyaksikan energi ilahi mengalir melalui meridiannya saat dia memerintahkan setengahnya untuk berubah menjadi energi mental. Hal itu segera membuatnya sangat lelah, menyebabkan tubuhnya gemetar sebagai respons. Krune kemudian mencoba membagi energi tersebut menjadi energi ilahi, energi mental, dan energi tubuh, tiga bagian yang sama, berteriak kesakitan saat ia tiba-tiba berhenti, menyaksikan energi tersebut berubah menjadi energi ilahi dan mulai menyembuhkan kerusakan yang terjadi pada meridiannya. Aku masih belum bisa mencapai Trinitas. Dia menghela napas kecewa sebelum menegakkan tubuhnya. Setidaknya, aku bisa mempertahankannya lebih lama daripada saat aku mencobanya di alam kun. Aku memang sudah mendekati tahap itu. Trinity adalah alam di mana ia menggabungkan ketiga energi menjadi satu. Ini adalah konsep inti dari teknik wisep ilahi miliknya dan bentuk tertinggi dari meridian ilahinya. Namun, hal itu masih terlalu sulit untuk dicapai. Selama aku terus bertarung di sini, aku akan mencapai tahap itu pada akhirnya, gumam Krune, terbang di atas sebuah kota sambil menyelimutinya dengan pemindaian energi mentalnya, mencuri 1% pil darah dari setiap orang di sana. Itu belum semuanya. Dia juga memberlakukan hukum kelaparan pada mereka. Dia bertarung melawan para immortal untuk menjadi lebih selaras dengan pertarungan, menempatkan setiap kultivator yang ditemuinya di bawah pengaruh hukum kelaparannya, dan untuk para immortal langka yang dia ampuni, dia menanamkan percikan surgawi di dalam pikiran mereka. Saat ia menelusuri pikiran ribuan orang di alam Mong hingga saat ini, Krune mencapai kesimpulan dengan satu fakta tertentu. Aku bahkan tidak akan merasa sedikit pun iba membantai mereka semua. Pada akhirnya, dia membunuh semua immortal alam setengah dewa yang sendirian di benua ini, sambil menghela napas dan menggunakan identitas palsu lain untuk menuju ke benua yang cukup jauh di mana dia mengulangi hal yang sama. Apa yang akan kita lakukan di sana? Tanya Krune. Tujuan kita hanya untuk merebut kembali kunci keempat, kan? Ya. Gegrafikan mengangguk sebagai jawaban. Tapi kita juga harus mencoba melemahkan roh alam Mong di sepanjang jalan. Dan itu perlu jika kita ingin alam kun kita selamat dari serangan mereka di masa depan. Dan alam rahasia ini punya cara untuk mewujudkannya. Tanya Sterlena. Alam rahasia ini hanya diketahui oleh para dewa alam Mong, jelas Gegrafikan. Dan terdapat banyak sekali ras asli di alam rahasia ini. Bisa dikatakan ini adalah salah satu ciri khas sekte yang kuat. Energi ilahi di alam rahasia ini bahkan telah mencapai kualitas batu dewa tingkat 5. Batu dewa tingkat 5. Krune terkejut mendengarnya. Lagi pula, bahkan sub-alam sekte gunung, dengan puluhan urat ilahi, hanya mampu menghasilkan energi ilahi yang setara dengan kualitas batu dewa tingkat 3. Itu berarti alam rahasia ini memiliki fondasi yang sangat kokoh. Sebenarnya tempat ini apa? Tanya Krune.
Ini adalah tempat pelatihan bagi para elit, jawab Gegrafikan. Disinilah para immortal yang memiliki potensi untuk menjadi dewa berlatih. Lalu, bukankah tempat itu akan dijaga ketat? Setidaknya mungkin ada satu atau dua dewa di sana, kata Sterlena, heran mengapa Gegrafikan ingin mengambil risiko sebesar itu untuk misi mereka. Aku sedang memikirkan cara kita akan mengambil kembali kunci kita, kata Gegrafikan menjawab. Kunci itu pasti dipegang oleh dewa yang tidak akan pernah meninggalkan alam Mong. Selain itu, dia pasti berada di salah satu wilayah paling aman di alam Mong. Mengambil kunci dengan menembus indera mereka akan mustahil. Oleh karena itu, kita membutuhkan rencana, saran Gegrafikan. Apakah kau ingat Pocket Immortal dari Sekte Gerbang Emas? Ya, Krune mengangguk. Dia memiliki kekuatan untuk menciptakan alam bawahan atau meledakkannya sebagai serangan. Ya. Sama halnya, jika kita meledakkan alam rahasia, itu akan memberikan pukulan besar pada roh alam Mong. Gegrafikan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar keduanya tidak menyela saat dia berbicara, kita akan melakukan hal yang sama seperti Little Kali. Maksudmu, mata Krune melebar karena terkejut saat ia mengerti maksud Gegrafikan. Karena alam rahasia ini memiliki fondasi yang tinggi dan berisi talenta-talenta terbaik dari alam Mong, jika mereka dapat memisahkannya dari alam Mong sebagai alam tersendiri dan mengendalikannya, maka mereka akan mendapatkan cara untuk menargetkan alam Mong. Tapi, para dewa pasti akan ikut campur, Krune tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata demikian tak lama kemudian. Terlalu berisiko. Memang benar. Sterlena mengangguk setuju. Meskipun para dewa tidak hadir secara pribadi, mereka pasti mengawasi segala sesuatu yang terjadi di alam rahasia melalui hukum mereka. Sama seperti bagaimana kita melindungi Fei Fei, mereka pasti telah meninggalkan sebagian tubuh mereka di sini. Ya, tapi disinilah kekuatanku berperan, Gegrafikan menyeringai. Begitu kita memasuki tempat itu, aku akan melepaskan seluruh kekuatanku untuk dengan cepat mengubah tempat itu menjadi bagian dari alam kun. Mintalah Little Kali untuk menanamkan sebagian kesadarannya ke tempat itu dan melahirkan dirinya sebagai roh alam sekunder. Seharusnya itu mungkin, kan? Tanya Gegrafikan. Krune dan Sterlena memejamkan mata, berpikir sejenak sebelum mengangguk. Ya, Kali kecil mungkin bisa melakukan ini. Itulah dia, kata Gegrafikan. Dengan itu, kita akan mendapatkan jalan masuk permanen ke alam Mong yang dapat digunakan oleh para tokoh kuat dari alam lain untuk masuk. Ini akan menyebabkan roh alam Mong terfokus pada wilayah tersebut, yang memungkinkan kita untuk mencuri kunci kita. Para dewa alam Mong akan segera bertindak, kata Krune. Jika ini terjadi, bukan hanya rencana kita akan gagal, tetapi kita juga akan ditangkap oleh mereka. Jika mereka membalas dengan kekuatan penuh, alam kun kita tidak akan mampu menanganinya saat ini. Sterlena, kau bertemu dengan mereka, kan? Gegrafikan tiba-tiba melirik Sterlena. Melalui penyelidikan hukum alam Mong, kau menemukan mereka, kan? Ya, kata Sterlena sambil menghela napas. Tapi, aku tidak punya jaminan apakah mereka akan bergabung dengan kita. Mengungkap identitas kita kepada mereka terlalu berisiko. Beberapa di antara mereka adalah pasukan perlawanan dari kerajaan Tilek, kan? Gegrafikan tersenyum menjawab. Tentu saja mereka akan membantu kita, kan? Karena mereka tidak punya pilihan lain, mengingat kerajaan mereka hampir dianeksasi oleh kerajaan Mong. Ya, tapi kau harus tahu. Alam Tilek lebih lemah daripada alam kun kita. Mereka telah kehilangan semua kekuatan setelah perang dengan alam Mong. Jadi, mereka tidak akan berarti banyak dalam skala rencana kita, kata Sterlena kepadanya. Itulah mengapa kami akan berbicara dengan kerajaan lain yang telah merencanakan untuk menyusup ke kerajaan Mong tetapi tidak memiliki sarana atau kesempatan untuk melakukannya. Kami akan menawarkan jalan masuk ini kepada mereka, kata Gegrafikan sebagai tanggapan. Bagaimana dengan roh alam Mong? Tanya Krune tiba-tiba. Lagi pula kita hanya mengambil sebagian tubuhnya. Bukankah ia akan langsung merasakan tindakan kita? Memang ia akan merasakannya. Tapi lalu kenapa? Kata Gegrafikan dengan percaya diri. Begitu aku melepaskan kemampuanku, alam rahasia itu akan lepas kendali. Ia tidak akan bisa memasuki tempat ini karena aku akan memutuskan semua koneksi. Kalau begitu, mustahil alam rahasia itu menjadi sebuah gerbang, kan? Tanya Krune dengan bingung sebelum menyadari sesuatu. Matanya membelalak saat menatap Sterlena. Baik, kalian berdua memiliki sebagian dari hukum malapetaka dan keseimbangan sebagai inkarnasi spiritual kalian. Jadi, kalian akan bertindak sebagai gerbang antara alam Mong dan alam rahasia yang akan kita gunakan untuk membangun ini. Gegrafikan mengangguk. Ini akan sangat berbahaya. Tetapi jika kita berhasil, kita akan bisa merebut kuncinya. Sebelum itu, kata Krune setelah berpikir selama beberapa jam, mempertimbangkan berbagai situasi. Kita perlu menyelesaikan persiapan. Kita harus bertemu dengan mereka dari alam lain dan membangun cara untuk berkomunikasi serta mempersiapkan mereka untuk bertindak. Aku akan mengurusnya. Sterlena mengangguk, lalu berkata, aku bisa mengirimkan informasi ini meskipun melalui energi ilahi alam Mong.
Para dewa alam Mong bahkan tidak akan menyadari ada yang salah karena ini adalah kemampuan bawaan rasku. Dan aku akan melakukan persiapan untuk menyelesaikan pengambil alihan alam rahasia, kata Gegrafikan, menatap Krune sambil bertanya, apa yang akan kau lakukan, Krune? Sama seperti yang saya lakukan selama 3 tahun terakhir. Krune tersenyum menjawab. Anda akan terkejut ketika saya selesai di sini. Setelah diskusi selesai, ketiganya kembali berpisah. Gegrafikan menyusup ke alam rahasia, menunjukkan kemampuan unik yang tidak pernah diketahui siapapun bahwa para roh abnormal memilikinya. Dia berubah menjadi hukum dan meresap ke dalam tubuh seorang abadi, seorang jenius legendaris dari alam rahasia yang memiliki potensi untuk menjadi dewa. Melalui dialah Gegrafikan mengetahui keberadaan alam rahasia. Tampaknya makhluk abadi ini sebenarnya adalah cucu dari dewa alam Mong dan karenanya memiliki sedikit kelonggaran dalam hidupnya. Karena itu, dia menyelinap keluar dari alam rahasia untuk bermain-main sebentar di luar. Saat itulah dia secara tak sengaja bertemu dengan Gegrafikan. Gegrafikan sepenuhnya melahap salah satu hukum abadi ini dan menggantinya. Dengan cara ini, ketika makhluk abadi itu kembali ke alam rahasia, tanpa menyadari apa yang telah terjadi, Gegrafikan berhasil dalam usahanya. Sebenarnya ada 2 dewa alam Mong yang ditempatkan di alam rahasia ini, melatih para immortal berpotensi tinggi dalam upaya menjadikan mereka dewa di masa depan. Alam rahasia itu dipenuhi dengan sumber daya dan energi ilahi. Itu adalah lingkungan terbaik untuk berkultivasi. Gegrafikan menggunakan makhluk abadi itu untuk melakukan pengintaian. Dari waktu ke waktu, dia memengaruhi tindakan makhluk abadi itu melalui inkarnasi spiritualnya. Seorang roh abnormal secara bawaan dikaruniai kemampuan untuk memanipulasi hukum. Oleh karena itu, Gegrafikan mampu melakukan hal yang sama. Karena dia bahkan tidak menggunakan energi mental apapun, tidak ada jejak campur tangan dalam pikiran makhluk abadi itu. Dengan demikian, kedua dewa alam Mong tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Selain itu, alam Mong belum pernah disusupi sejak roh alam Mong mewujudkan dirinya. Jadi, mereka bahkan tidak waspada terhadap serangan internal, melainkan memfokuskan seluruh indera mereka pada serangan eksternal. Hal ini membantu Gegrafikan memanipulasi makhluk abadi dan perlahan menanam beberapa fragmen hukum di mana-mana, secara bertahap membangun sebuah formasi. Mungkin butuh 1 dekade sebelum aku selesai. Kuharap aku bisa menyelesaikannya sebelum roh alam Mong mencaplok alam Tilek. Sementara itu, Sterlena sedang melakukan perjalanan melalui alam Mong, dan akhirnya mencapai salah satu benua supernya. Berkat Krune, dia memiliki dana yang lebih dari cukup untuk melakukan perjalanan tanpa henti selama beberapa dekade. Karena dia memiliki tujuan lain, dia tidak bisa membuang waktunya untuk mengumpulkan pil darah. Superbenua itu seluas superbenua di alam Kun. Namun, tempat ini terlalu padat penduduknya, karena kemanapun Sterlena memandang, yang dilihatnya hanyalah lautan manusia. Sebagian besar dari mereka adalah manusia biasa, tetapi ada juga sejumlah besar kultivator di sekitar sana. Sebagian besar dari mereka melakukan berbagai aktivitas di sekitar. Dan yang mengejutkan, energi ilahi di sekitarnya memiliki kualitas 1/10 dari batu dewa tingkat 1. Hal itu mengejutkan karena ini adalah tingkat tertinggi yang pernah ia rasakan di alam Mong. Energi ilahi di alam Mong memang sangat lemah. Namun untungnya bagi penduduk di sini, mereka telah menciptakan pil darah untuk mengatasinya. Tunggu, berapa miliar orang yang dibunuh oleh alam Mong setiap hari untuk memuaskan kebutuhan kultivasi mereka? Dari mana mereka menemukan begitu banyak orang untuk dibantai? Sterlena bertanya-tanya, sambil santai memasuki sebuah pub saat ia menyusup ke pikiran seorang immortal di sini, seseorang yang tampaknya memiliki koneksi dengan dunia bawah. Begitu. Dia mengangguk, setelah menelusuri semua ingatannya. Mereka telah merebut jutaan sub alam di berbagai alam, mengubahnya menjadi ladang yang memproduksi pil darah secara massal. Para kultivator di sana dipaksa untuk berkultivasi dan melahirkan tanpa henti. Itu persis seperti yang dialami ras ayam di bumi. Mereka pada dasarnya dibudidayakan seperti tanaman dan dipanen dalam jumlah besar. Melalui pertanian-pertanian ini, kerajaan Mong memperoleh pil darah dalam jumlah yang cukup. Tentu saja, bukan itu saja. Mereka bahkan telah mengklasifikasikan tingkat alam bawahan, menjadikannya target produksi pil darah dengan peringkat tertentu. Ada alam bawahan besar di mana para kultivator mencapai puncak kemampuan mereka di alam penggabungan dewa. Mereka dibantai untuk menghasilkan pil darah tingkat 1. Setelah itu, akan ada jeda, memberi waktu bagi populasi untuk tumbuh. Akan ada kedamaian di sub alam ini selama sekitar 1 dekade sebelum pembantaian lain terjadi. Setelah melakukan hal yang sama selama jutaan tahun, alam Mong telah mengoptimalkan prosesnya. Mereka selalu mempertahankan sub alam ini dalam keadaan kelebihan populasi. Dengan pembantaian besar-besaran, populasi baru akan mencapai tingkat optimal. Dan berkat pencucian otak dari generasi ke generasi, bahkan rakyat pun akan mengharapkan pembantaian itu. Hanya dengan cara itu mereka akan memiliki cukup sumber daya untuk bertahan hidup dan menghindari kelaparan akibat kelebihan penduduk.
Kasus serupa juga terjadi di sub-alam lainnya. Selain itu, tergantung pada peringkat pil darah yang mereka butuhkan, mereka melakukan terraforming pada sub-alam tersebut, memastikan batas kultivasi yang dapat dicapai di sana sama. Di alam bawahan tempat pil darah tingkat 5 dibudidayakan, puncak kultivasi di sana adalah alam setengah dewa. Di sini, diperkenalkan sebuah konsep yang disebut pendakian. Itulah yang dilakukan para immortal alam setengah dewa di sana untuk memasuki alam kultivasi yang lebih tinggi. Itulah kebenaran yang telah menjadi salah satu pemahaman umum di alam-alam kecil tersebut. Sebenarnya, begitu para immortal alam setengah dewa naik ke tingkatan yang lebih tinggi, mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang disusun oleh dewa alam Mong dan berubah menjadi pil darah tingkat 5. Namun bagi masyarakat umum, mereka akan menganggap bahwa para immortal tersebut telah naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Untuk setiap pertanian peringkat 4 ke atas, konsep inilah yang telah diterapkan. Berkat ini, alam Mong memiliki pasokan pil darah yang stabil. Ini belum termasuk panen yang diperoleh para dewa alam Mong dan dewa purba melalui penyusupan mereka ke berbagai alam. Sambil menghela napas karena memahami seluruh rencana kerajaan Mong, Sterlena duduk di pojok dan berteriak, "Tuan, tolong beri saya minuman beralkohol." Setelah menerima minumannya, Sterlena menyesapnya sambil menatap pemuda yang duduk di hadapannya, seorang pria berambut keriting ungu, yang tampak seperti sosok misterius, tersenyum sambil berkata, "Jadi, mari kita mulai dengan perkenalan. Putra dari juara kerajaan Tilak. Kau siapa?" Pemuda berambut keriting itu mengerutkan kening, menghela napas lega setelah melihat penghalang kedap suara yang dipasang di sekeliling mereka. "Aku adalah juara alam Kun." Sterlena tersenyum menjawab. "Sungguh mengejutkan kau menyusup ke alam Mong padahal kampung halamanmu hampir dianeksasi. Aku tidak punya pilihan lain selain melakukan ini." Pemuda berambut keriting itu menggertakkan giginya. "Ayahku dan semua dewa di alam Tilekku telah terbunuh. Jadi, aku tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Dengan menggunakan seluruh kemampuan kami, aku membawa tim kecil yang terdiri dari para jenius potensial bersamaku. Kita akan berjuang untuk membangun kembali kerajaan Tilek sekali lagi." Dia mengepalkan tangannya sambil bergumam, "Bahkan jika itu dianeksasi, aku akan melakukan sesuatu. Aku sudah menjalankan sebuah rencana," kata Sterlena dengan serius. "Ini tidak hanya akan memberi waktu bagi kerajaan Tilekmu, tetapi juga akan menunda banyak rencana kerajaan Mong." "Baiklah, aku ikut," kata pemuda berambut keriting itu segera. "Jika ada kesempatan untuk mencegah wilayahku dianeksasi, kau akan mendapatkan dukungan sepenuh hatiku." "Baiklah, itu saja yang ingin saya bicarakan," kata Sterlena sambil berdiri dan mulai pergi. "Saya akan menghubungi Anda setelah beberapa bulan. Saya akan pergi menemui mata-mata lainnya sekarang. Tunggu." Pemuda berambut keriting itu mengangkat tangannya sambil berteriak, "Bagaimana kalian menemukanku?" "Rahasia." Sterlena tersenyum, lalu menghilang dari tempat itu sambil menggunakan formasi teleportasi kota untuk melanjutkan perjalanannya. Alasan dia mengetahui tentang pria berambut keriting itu adalah melalui kendalinya atas energi ilahi. Setelah menyelaraskan dirinya dengan energi ilahi alam Mong, dia menjelajahinya, mencari jejak asing apapun. Dia berhasil melacak beberapa di antaranya, sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh rasnya. Itulah bagaimana dia mengetahui tentang mata-mata dari alam lain yang berhasil menyusup ke alam Mong. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari melalui ratusan formasi teleportasi, Sterlena mencapai sebuah kota terbengkalai yang kini hancur karena kurangnya perawatan. Dahulu kala, di sini terdapat sebuah danau besar yang menghasilkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Namun seiring waktu, karena kondisi di kerajaan Mong memburuk, danau itu mengering. Demikian pula, kota yang dibangun untuk memanfaatkan sumber daya dari danau tersebut secara bertahap menjadi kosong dan terbengkalai. Saat ini, tempat ini berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi sekelompok mata-mata dari suatu kerajaan tertentu. Saat Sterlena terbang menuju kota ini, dua makhluk abadi menghadangnya. "Siapakah kalian?" Ternyata ada makhluk abadi di kota yang terbengkalai. "Aku harus melaporkan ini ke sekteku." Sterlena menyeringai. "Kita harus membunuhnya," bisik salah satu makhluk abadi kepada yang lainnya. "Dia tampak kuat. Jadi, hitungan ketiga, aku akan menahannya sementara kau menghabisi kita berdua." "Kita tidak punya pilihan lain selain mencegahnya melarikan diri," jawab makhluk abadi lainnya, siap mengorbankan dirinya. "Itu tidak perlu." Tiba-tiba, seorang lelaki tua keriput muncul, melayang perlahan di hadapan Sterlena sambil menatapnya. "Siapakah kau?" Jadi, salah satu dewa asing mereka juga menyusup. Dan dilihat dari kekuatannya, dia pasti berasal dari alam Garg. Sterlena berpikir sambil tersenyum saat berbicara, apakah senior itu dewa alam Garg? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Kedua makhluk abadi itu tercengang. "Indramu sangat tajam. Apakah itu sebabnya kau berhasil menemukan kami?" Dewa alam Garg tersenyum menjawab. Alam Garg adalah kekuatan kuno yang sangat besar, hampir setara dengan alam Mong. Mereka telah berkonflik dengan alam Mong sejak lama.
Meskipun demikian, belakangan ini mereka sedikit mengalami penurunan karena banyak kekalahan beruntun. Namun, mereka tetap menjadi salah satu dari sedikit kekuatan yang mampu bertarung seimbang melawan alam Mong. Aku adalah juara alam Kun, Sterlena memperkenalkan dirinya dengan senyum ramah. Bukankah kita baru saja mengetahui bahwa juara alam Kun telah terbunuh? Salah satu makhluk abadi bergumam kaget. Dan, bukankah dia seorang pria? Saya adalah pendahulunya, kata Sterlena menjawab. Berdasarkan kekuatanmu dan besarnya takdirmu, Dewa Alam Garg menghela napas, mengangguk sebagai jawaban. Jika kau bahkan bukan seorang juara, alam Kun pasti sudah mendominasi alam-alam lainnya. Jadi, apa alasanmu mengunjungiku? Tanya Dewa Alam Garg itu, sambil terhenti sejenak. Sterlena memperkenalkan dirinya. Aku akan membuat gerbang yang menghubungkan alam Mong ke dunia luar. Aku ingin pihakmu menyerang dengan pasukanmu melalui gerbang itu. Jadi, tujuanmu adalah menciptakan medan perang tempat berbagai alam akan datang dan melawan alam Mong. Dan jika alam Mong kalah, kita akan dapat memasuki alam mereka melalui sana. Apakah ini rencanamu? Kata Dewa Alam Garg, setelah memahami inti rencananya dengan sedikit informasi. Kurang lebih seperti itu, kata Sterlena sambil mengangguk. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Aku masih khawatir dengan metodemu karena aku tidak bisa membayangkan bagaimana kau akan mewujudkannya, kata Dewa Alam Garg. Tapi, karena kau telah mendekatiku, kau memiliki kepercayaan diri yang cukup besar pada rencanamu, bukan? Ya, Sterlena mengangguk sebagai jawaban. Aku punya rekan tim yang hebat yang sedang mengerjakan itu. Dan dia pasti akan berhasil. Tapi pertama-tama, ketika kita bertindak, kita harus melakukan sesuatu terhadap dua Dewa Alam Mong yang ditempatkan di alam rahasia itu, kata Sterlena, menjelaskan rencana tindakan mereka. Aku akan mampu menahan mereka cukup lama, kata Dewa Alam Garg menjawab. Dan, aku akan menghubungi alamku dan menyuruh mereka mempersiapkan pasukan. Kita akan membentuk barisan terdepan yang akan menyerbu alam Mong terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan dari Alam Garg. Sterlena mengangguk setuju. Kau memang percaya diri dengan kekuatanmu. Apa yang akan dilakukan alam Kunmu selanjutnya? Tanyanya. Kita akan menunjukkan kekuatan sejati kita kepada alam Mong. Sterlena tersenyum sambil melanjutkan, lagi pula, kita sudah berhasil membersihkan semua mata-mata di alam Kun. Semua, mata-mata itu. Dewa Alam Garg terkejut sebelum menatap bawahannya, menghela napas sambil berkata, jadi, itulah sebabnya kita tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di alam Kun setelah kematian juara mereka. Baiklah. Dewa Alam Garg tersenyum setelah itu. Musuh utama kita adalah alam Mong. Jadi, Alam Gargku akan bergabung dengan rencanamu. Terima kasih. Sterlena tersenyum sebagai jawaban. Langkah. Kumohon, ampuni aku. Seorang wanita parubaya dengan kekuatan alam inti dewa tahap ke-7 terduduk lemas di tanah, memohon dengan putus asa. Kumohon, setidaknya ampuni anakku. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Heh. Seorang kultivator yang membawa pedang besar menyeringai sinis, berjongkok di depan wanita parubaya itu sambil berkata, bukankah dia lahir di alam penggabungan dewa? Kau memiliki garis keturunan yang berbakat. Bagaimana menurutmu? Dia mengelus rambutnya, bergumam, jika kau berjanji untuk melahirkan anak yang berbakat seperti itu untukku, aku akan membiarkan kalian berdua hidup. Bagaimana menurutmu? Apa kau berjanji? Wanita parubaya itu menggertakkan giginya, pasrah menerima nasibnya, ketika tiba-tiba, air mata menggenang di matanya, menyadari pedang besar itu menembus dadanya. Tapi kau bilang, bodoh. Seorang anak tidak mungkin lahir dari orang-orang dari alam yang berbeda. Kultivator yang membawa pedang besar itu mendengus, memperhatikan aliran merah tipis keluar dari tubuh wanita parubaya itu, menyedot seluruh esensinya, hanya menyisakan debu. Garis-garis merah tua menghiasi langit, semuanya tampak menuju ke arah yang sama, membuat kultivator dengan pedang besar itu bergumam jijik. Hah, tak disangka pil darah diproduksi dengan cara yang menjijikkan seperti ini. Kalau kau tidak suka, berhentilah menggunakannya untuk berkultivasi. Seorang kultivator lain di dekatnya membalas sambil mendengus sebelum berjalan melewatinya. Mau kemana si pot bunga ini setelah mengejekku? Kultivator dengan pedang besar itu memancarkan niat membunuh, menatap langsung ke arah kultivator lainnya. Sialan, kau bau sekali. Pihak lain menekan topinya lebih dalam, mencubit hidungnya sambil berbicara dengan jijik. Sialan, siapa yang buang air besar di medan perang? Baunya busuk. Lalu dia menatap kultivator dengan pedang besar itu, berpura-pura terkejut tanpa alasan. Oh, kukira ada yang buang air besar di sini. Tapi ternyata hanya wajahmu. Astaga, ibumu pasti sangat cantik sampai melahirkan tragedi seperti ini. Sialan kau. Kultivator dengan pedang besar itu meraung marah, melepaskan pancaran pedang yang menghantam kultivator lainnya. Atau setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi. Namun, sebuah penghalang tipis justru melindunginya dari serangan itu, dan kedua kultivator itu tiba-tiba mendapati diri mereka mencium tanah, terkubur beberapa kaki di bawah tanah.
Sebuah suara sedingin es terdengar, jika kalian berani melawan, aku akan melumuri tanah dengan isi perut kalian. Mengerti? Baik, Tuan Dewa. Kedua kultivator itu mengangguk dengan antusias. Bagus, jangan sampai kalian dikuasai oleh nafsu darah. Lagi pula, kalian semua bahkan bukan prajurit. Kalian hanyalah petani yang bertani untuk mendapatkan pil darah di sini. Tidak lebih, tidak kurang. Mengerti? Sang Immortal yang mengawasi seluruh operasi menyampaikan hal ini melalui indera ilahinya. Baik, Tuan Dewa. Kedua kultivator itu bangkit sebelum membungkuk sebagai jawaban. Kultivator yang memegang pedang besar itu tiba-tiba bergidik, menyadari ada sosok yang melayang di udara di depannya, menatapnya dari ketinggian beberapa meter. Kultivator yang memegang pedang besar itu gemetar, bertanya dengan gugup, "Ada apa, Tuan Dewa? Apakah kau pernah melampiaskan nafsu pada wanita itu sebelumnya?" Sang abadi menatap kultivator dengan pedang besar itu, melotot sambil memancarkan kekuatannya. Dia hampir mati. Jadi, aku hanya bermain-main dengan kultivator dengan pedang besar itu tergagap-gagap sebelum tiba-tiba berhenti, ekspresinya menjadi kosong. Segera setelah itu, tubuhnya terbelah menjadi ratusan bagian dan roboh ke tanah. Lihat! Teriak sang abadi, menyampaikan informasi itu kepada semua orang di alam bawah. Apakah mereka tampan, cantik, muda, tua, jenius, atau sampah, tidak ada yang penting. Satu-satunya yang penting adalah kultivasi mereka dan peringkat pil darah yang dapat mereka hasilkan. Jika aku melihat ada idiot petani sialan yang mencoba bersikap pintar, aku akan memusnahkanmu bersama dengan seluruh garis keturunanmu yang tidak berguna. Apakah kamu mengerti? Baik, Tuan Abadi. Semua orang langsung memberi hormat sebelum melanjutkan pertempuran mereka. Dasar penjajah keparat. Sekelompok makhluk abadi dari alam bawahan terbang menuju tempat kejadian, meledak dengan seluruh amarah mereka, menghantamkan jejak telapak tangan besar ke arah pasukan alam Mong, berniat untuk menghancurkan mereka. Hah, akhirnya. Beberapa idiot yang punya nyali. Dewa alam Mong itu tersenyum sebelum terbang ke udara. Dia hanya berada di alam dewa dasar. Hanya ada satu makhluk abadi di seluruh pasukan ini. Bunuh dia! Teriak para makhluk abadi. Ada 10 dewa primal di pihak kita dan beberapa lusin dewa elemental. Bantai bajingan alam Mong ini. Membunuh. Sambutan yang luar biasa untukku. Dewa alam Mong itu tiba-tiba tersenyum melihat situasi tersebut, sebagian karena gembira saat ia melesat ke langit, tiba-tiba melewati kelompok yang mendekat. Untuk sesaat, kelompok makhluk abadi itu terdiam karena terkejut ketika tubuh dewa elemental di barisan depan meledak menjadi genangan darah. Dia membunuh kita hanya dengan lewat. Para dewa primal terkemuka diliputi keterkejutan saat salah satu dari mereka berteriak kepada makhluk abadi alam Mong, "Siapa kau sebenarnya?" Hahaha, aku heran ada orang yang tidak menyadari kehebatan diriku. Dewa abadi alam Mong tertawa sambil menjentikkan tangannya, memercikkan darah dewa elemental, lalu menunjuk ke arah dewa primal sambil berkata, "Dengarkan baik-baik. Orang yang selama ini kalian hormati kehadirannya tak lain adalah dewa elemental terkuat yang ada, dan juga orang yang akan mencapai puncaknya di masa depan. Putra juara alam Mong, calon juara alam Mong. Aku Mondu Badak. Dia putra monster itu." Para dewa terkejut, gemetar sebagai respons. Mereka semua berasal dari alam Tilak. Setelah kalah perang, mereka tidak lagi memiliki dewa untuk diandalkan. Bahkan, jumlah dewa primal pun telah berkurang drastis. Seolah mengejek mereka, kerajaan Mong menyerang mereka dari segala arah, membunuh rakyat mereka secara massal dan melakukan genosida besar-besaran yang meliputi seluruh wilayah kekuasaan mereka. Haha. Mondu Badak dengan santai melambaikan tangannya, melumpuhkan dewa elementer lainnya sambil membuat dewa primal terpental. Kalian para abadi alam Tilak terlalu lemah. Sangat lemah sampai aku bosan melawan kalian. Aku benar-benar perlu melawan seseorang yang kuat. Dia mengerang, melambaikan tangannya, berniat untuk membantai dewa elemental lainnya, ketika tiba-tiba, serangannya lenyap. Lalu, kenapa kau tidak melawanku? Tiba-tiba, sebuah suara menggema dari belakangnya, sangat dekat, mengejutkannya sehingga Mondu Badak melompat belasan meter ke depan secara refleks, berbalik untuk melihat sosok Rune berada hanya beberapa sentimeter di depannya, tatapan mata mereka terkunci, membuatnya menyadari keinginan gila untuk membakar semua yang ada di hadapannya. Mari kita lihat. Karena kau adalah putra juara alam Mong dan disebut-sebut sebagai dewa elemental terkuat, Rune berhenti bicara, mengangkat jari telunjuk, tengah, dan manisnya perlahan. 3. Aku akan membunuhmu dalam 3 pukulan. Aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan. Mendengar nada arogan seperti itu, Mondu Badak sangat tersinggung. Terutama setelah ia merasakan bahwa Rune berada di alam dewa dasar tahap pertama, sama seperti dirinya. Siapakah Mondu Badak? Dia adalah putra juara alam Mong, yang terkuat di alamnya. Ketika berada di alam setengah dewa, dia adalah kultivator alam setengah dewa terkuat di sekitarnya. Ketika berada di alam ujian dewa, dia adalah kultivator alam ujian dewa terkuat.
Dan setelah mencapai alam dewa dasar, status quo tetap sama. Dia tidak hanya mengutipnya begitu saja karena kesombongan atau karena status kelahirannya. Ini adalah sesuatu yang Mondu Badak nyatakan hanya melalui pertempuran setelah mengalahkan para jenius legendaris dari alam lain satu demi satu. Bahkan para jenius legendaris dari alam terkuat, seperti alam Garg, gagal mengalahkannya. Baru setelah itu Mondu Badak menyatakan dirinya sebagai yang terkuat. Tidak hanya itu, bahkan di alam Mong, setelah mencapai alam dewa dasar tahap pertama, dia telah menantang dewa primal alam Mong dan membunuhnya dengan cukup mudah. Inilah batas kekuatan menakutkannya. Para dewa primal alam Mong dikatakan sebagai yang terkuat di antara para dewa primal. Fakta bahwa dia bisa dengan mudah membunuh salah satu dari mereka adalah bukti kekuatannya. Jadi, fakta bahwa Krune masih berani mengucapkan kata-kata arogan yang begitu lancar membuatnya sangat marah. Seandainya Krune adalah seorang dewa, maka Mondu Badak tidak akan banyak mengeluh. Seorang dewa pun masih mampu melakukannya melawannya. Lagi pula, bahkan dewa primal terkuat pun akan mati di tangan seorang dewa, meskipun dewa tersebut berasal dari alam yang lemah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mampu mencerna kata-kata Krune, langsung meledak karena kehadirannya, menyebabkan udara meledak sebagai akibatnya saat Mondu Badak menatap Krune dengan tajam. Bajingan! Siapa kau sebenarnya? Kemampuan ilahi, pengendalian diri ilahi. Krune tersenyum menanggapi, seketika menyegel semua energi ilahi di sekitarnya, menyebabkan aktivasi kemampuan Mondu Badak lenyap. Suara deburan ombak laut bergema saat Krune mengaktifkan paus awan petir di dalam dirinya, meledak dengan petir kesengsaraan seperti yang tampak pada dirinya di Pesler, memperluasnya hingga sepanjang 1 kilometer. Serangan pertama. B-Boom. Gelombang kejut dahsyat menggema saat Mondu Badak tidak mampu bertahan karena energi ilahinya telah disegel. Krune menyerang begitu dia menyegel energi ilahi lawannya, tidak memberi lawannya cukup waktu untuk bereaksi. Setelah itu, dia meledak dengan seluruh kekuatan fisiknya. Karena Thundercloud Well adalah kemampuan aktifnya, kemampuan itu tidak terpengaruh oleh Godly Inhibition miliknya. Mondu Badak terlempar ke tanah dan menciptakan kawah dengan radius lebih dari 100 km, yang menunjukkan kekuatan serangan tersebut. Gelombang kejutnya saja telah membunuh semua manusia di alam Mong. Hal ini terjadi karena Krune telah mengirim Mondu Badak terbang ke arah tersebut sehingga benturannya di tanah menjadi penyebab kematian pasukan dari alam Mong. Para immortal juga tidak luput, sebagian besar dari mereka tewas hanya karena gelombang kejutnya saja. Kurang dari sekejap setelah benturan terjadi, Krune mengeluarkan hampir 200.000 paus awan petir. Itu adalah batas kemampuannya saat ini. Yang mengejutkan, semuanya telah dipenuhi dengan energi ilahi yang cukup sehingga saat mereka tiba, lebih dari 200.000 paus awan petir itu melepaskan kemampuan yang sama. Jarum petir. Seberkas petir kesengsaraan yang berputar menghantam tubuh Mondu Badak, dengan cepat menembus tubuhnya sementara seluruh hukumnya meleleh dengan cepat, menghancurkan semua kemampuannya, meninggalkannya dalam keadaan hampir mati. Sejujurnya, dia terkejut, bahkan ketakutan, tidak mampu memahami apa yang telah menimpanya. Kekuatan yang dilepaskan oleh Krune telah mencapai alam dewa primal dan dapat dikatakan telah mencapai batas puncaknya. Selain itu, serangkaian serangan tersebut telah menyegel kemampuannya. Akibatnya, Mondu Badak tidak dapat pulih cukup cepat untuk melepaskan kekuatannya, dan hanya menerima pukulan secara pasif. Kau, bajingan! Dari mana asalmu? Mondu Badak terengah-engah lemah, tak mampu mengerahkan secuil pun kekuatannya. Aku akan menghancurkan kerajaanmu. Kau. Krune tertawa manis seolah-olah dia telah mendengar lelucon terlucu sepanjang milenium, menatap Mondu Badak dengan ejekan yang tak terkendali. Kau. Kupikir butuh 3 pukulan untuk membunuhmu. Tapi kau sudah tumbang hanya dengan 2 pukulan. Serius, apakah aku terlalu overestimated dirimu? Dia memiringkan kepalanya, merenung sambil tenggelam dalam pikirannya. Sialan, kau. Mondu Badak meraung sambil air mata mengalir deras dari matanya. Sejak lahir, dia selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal. Itulah kepercayaan dirinya dan sumber kesombongannya. Namun hari ini, seorang kultivator dari suatu tempat yang tak terduga benar-benar menghancurkannya, hanya dalam 2 serangan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak terlihat seperti terkena dampak besar dari 2 serangan itu, yang semakin menambah keputusasaan Mondu Badak. Baiklah, akan kuberikan hadiah perpisahan untukmu. Krune tersenyum, menunjuk dahi Mondu Badak sambil melepaskan 3 kemampuan secara berurutan. Kemampuan ilahi, aku haus, berikan kekuatanmu padaku. Kemampuan ilahi, percikan surgawi. Kemampuan ilahi, makanan zombie, gelombang kelaparan. Ia pertama-tama mencuri sebagian kekuatan Mondu Badak, menggabungkan 2 kemampuan yang tersisa ke dalamnya sebelum mengirimkannya ke Mondu Badak. Dengan cara ini, baik dia maupun orang lain tidak akan dapat merasakan sesuatu yang tidak beres. Bahkan Dewa Alam Mong itu pun tidak mampu merasakan apapun, apalagi dewa tingkat dasar di hadapannya. Lagi pula, tidak akan ada jejak apapun begitu dia bangkit kembali.
Krune menyadari bahwa cara membangkitkan Mondu Badak harus dilindungi oleh makhluk terkuat, juara alam Mong. Jadi, akan sangat mustahil untuk membunuhnya. Namun, itu bukanlah tujuannya sejak awal, karena begitu dia melepaskan kemampuan gabungan tersebut, Krune dengan santai mengaktifkan petir kesengsaraan dan menginjak-injak Mondu Badak hingga mati. Pasukan yang dikirim oleh alam Mong ke sub-alam ini di alam Tilek telah musnah akibat gelombang kejut. Dan sekarang, berdiri di tengah reruntuhan, adalah Krune, dengan sikap acuh tak acuh. Melihat pemandangan seperti itu, para dewa primal alam Tilek bergumam kaget, merinding. Mulai hari ini, di alam semesta yang lebih besar, legenda baru telah lahir. Bersambung.